Halo, perkenalkan saya Lelo. Hari ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial terkait dengan penggunaan sebuah aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan program HIV/AIDS dan PIMS atau IMS ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penginputan ya penggunaan SIHA 2.0 yang terbaru ini ya yang memang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya, di mana sebelumnya untuk penggunaan SIHA yang lama adalah poin 1.7 ya. Nah, alamat yang akan digunakan untuk latihan kali ini yaitu app.siha.zamasco.co.id. Nah, teman-teman bisa klikkan alamat ini dengan menggunakan browser seperti Mozilla atau Google Chrome ya. Ini harus menggunakan internet. Kalau yang versi lama ada yang menggunakan internet atau online dan ada juga yang offline ya, tidak membutuhkan internet tapi diinstal di PC-nya teman-teman masing-masing. Nah, di sini kita akan memasukkan akun ya dan password. Nah, untuk masing-masing pengguna akun ini sudah diberikan. Nah, misalnya sebagai petugas pencatatan pelaporan dulu, yaitu RR ya. Jadi saya ingin mencoba menggunakan akun latihan ini, yaitu contoh akunnya adalah P9901 kosongnya 5 kali 1_RR, jadi huruf RR-nya besar. Untuk password standar yang diberikan yaitu PWD huruf kecil. Lalu klik masuk. Nah, tampilan dashboard awal untuk akun RR ini seperti ini ya, ada menu-menu yang kita tampilkan. Nah, ada menu kunjungan, data pasien sampai laporan HIV. Nah, di sebelah kanan ini adalah menunjukkan untuk jumlah pasien yang berkunjung ya. Jadi ini yang harus diselesaikan untuk kunjungan pada hari ini. Nah, kita mencoba bagaimana cara menginput data pasien yang baru ya, atau yang akan dilakukan tes HIV. Kita ambil menu data pasien. Nah, di sini akan muncul tombol tambah pasien. Klik tambah pasien, lalu kita inputkan semua data yang mesti diinput di tambah pasien ini atau data pribadi pasien. Di sini harus menggunakan nomor induk KTP atau NIK. Misalnya menggunakan NIK yang saya punya ya. Nah, seperti ini. Penulisan NIK standarnya adalah 16 digit ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Lalu masukkan namanya, misalnya Johan. Alamatnya Tanjung Pinang. Kalau bisa selengkap mungkin alamatnya ya, nomor rumahnya, RT RW. Anggaplah masih sama nih, tinggalnya juga di Tanjung Pinang. Oke, kemudian tanggal lahirnya kita inputkan tadi, kalau lihat KTP-nya 5/5/85. Nah, untuk tahun ini tinggal klik tahunnya. Dia akan menampilkan rentang tahun yang mau kita cari. (1985). Oke. Iya. Nah, kemudian kita pilih bulannya. Tinggal dimundurkan, ada panahnya. 5 Mei. Oke. Kemudian otomatis umurnya akan keluar ya, 35 tahun. Pilihan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini misalnya nomor HP sembarangan ya.
emailnya. Jika tidak ada email, maka penulisannya seperti ini, strip@gmail.com. Ya. Status Oda, karena dia belum dilakukan tes HIV, maka kita bikin pilihannya adalah bukan Oda. Kemudian ini kebetulan pasiennya berobat di rawat jalan misalnya ya, dari poli. Nah, dengan ada keluhan dia misalnya LSL ya, adalah kelompok populasinya LSL. Tinggal di checklist pilihan di sini ya, kemudian disimpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, tanda checklist warna hijau untuk si pasien Johan. Nah, bagaimana caranya untuk memintakan tes HIV-nya? Nah, di sini status HIV-nya kita belum tahu ya, tertulis belum tahu. Kita mau memintakan tes HIV-nya, tinggal klik detail, ya. Lalu, nah di sini statusnya belum tahu ya, dan dia baru identitas saja, belum masuk layanannya. Maka untuk memintakan tes HIV mesti masuk layanan dulu. Jadi kita ambil menu tambah kunjungan. Anda yakin menambah? Pilih iya. Nah, di sini akan muncul untuk kunjungan pertamanya permintaan tes HIV maupun IMS-nya. Nah, kali ini kita tunjukin dulu untuk permintaan tes HIV. Kita lihat ada tombol tambah, diklik. Lalu Anda yakin menambah? Iya. Nah, alasan di tes HIV-nya adalah misalnya permintaan atau rekomendasi dari dokter ya. Lalu disimpan. Nah, akan tampil berhasil untuk permintaan tes HIV-nya. Nah, di sini berarti tugas teman-teman RR pertama sekali untuk memintakan tes HIV-nya selesai. Setelah itu silakan keluar ya, klik yang gambar orang yang warna hitam ini, klik keluar. Nah, kemudian teman-teman RR masuk ya untuk menginputkan hasil laboratorium si Johan tadi ya. Alamat akunnya, usernya sama, cuma perbedaannya underscore lab, huruf L-nya besar ya. Passwordnya sama, PWD, kecil semua. Nah, tampilan untuk menu di dashboard atau di jendelanya petugas lab adalah seperti ini ya. Nah, di sini adalah tugas yang harus diselesaikan atau PR-nya petugas lab. Lalu kita klik data pasien untuk mencari yang tadi namanya Johan. Jika sudah nampil di sini, tinggal klik aja, nggak perlu dicari lagi di kolom search. Nah, di sini status Johan belum tahu. Nah, kita petugas lab akan mengubah statusnya menjadi HIV positif atau udah. Klik detail. Nah, kemudian akan nampil ya, masih di kunjungan pertama, pemeriksaan hasil lab HIV-nya. Nah, di sini dia minta ubah. Klik ubah, iya. Nah, di sini tanggal kemudian akan muncul ya. Ubah data pemeriksaan HIV. Nah, ini mesti diisi dulu tanggalnya, hari ini, jenis ya. Jenis tesnya untuk tes HIV kita menggunakan rapid atau RDT ya, pilihannya RDT. Kemudian ini penggunaan atau pengecekannya metodenya tidak paralel. Artinya secara bertahap ya, tidak sekaligus. Kemudian petugas lab akan memilih jenis reagen pertama yang biasa digunakan, misalnya SD Bioline. Jumlahnya mesti kita isikan ya, 1, karena nanti setiap pemakaian akan mempengaruhi stok dari reagen yang ada. Hasilnya kita buat reaktif ya. Kemudian jika reaktif yang R1, maka lanjut R2. Pilihan reagennya misalnya fokus. Yang jumlahnya juga 1, hasilnya sama, reaktif. Lalu lanjut lagi yang ketiga, misalnya reagen tesnya adalah Vikia. Jumlahnya juga 1 ya. Lalu hasilnya yang R3 juga reaktif. Nah,
Biasanya kalau di si H1.7, jika R123-nya reaktif, maka otomatis kesimpulannya akan reaktif ya. Kalau ini tidak, mesti kita pilih dulu yang reaktifnya. Jangan salah pilih ya. Ini ada dua inputan. Usahakan pilihannya adalah di bagian ini, bagian reaktif. Kalau tidak, nanti statusnya tidak berubah. Kemudian simpan. Berhasil disimpan ya, checklist tandanya seperti ini. Maka seketika status yang tadinya bukan ODA, ya belum tahu, sekarang menjadi ODA. Apabila misalnya belum berubah, seketika sudah diubah menjadi tadi hasilnya reaktif, tinggal di refresh aja, dia akan berubah menjadi ODA. Oke, seperti ini untuk status pengisian hasil pemeriksaan HIV di akun lab. Oke, lalu kita keluar. Sekarang tugasnya teman-teman dokter ya, untuk mengisi data perawatan atau ikhtisar perawatan. Nah, teman-teman tinggal ketikkan alamat akun ini ya, usernya, nama layanannya sama untuk latihan untuk akun layanan 1 P990105x1 dokternya D huruf besar, passwordnya sama, PWD kecil semua. Klik masuk. Nah, di sini tadi kita mau menyelesaikan data ikhtisar untuk pasien Johan ya. Kita klik aja data pasien. Lalu akan tampil ya. Jika belum tampil, silakan cari di kolom search. Ya, statusnya udah Johan ya. Kemudian klik detail. Nah, di sini status ODA untuk masuk ke data perawatan, kita mesti ubah dulu status ODA ini menjadi ODA dalam pengobatan. Tinggal klik di sini. Nah, seketika akan muncul data isian untuk PMO ya, pengawas minum obat si ODA. Jadi si ODA ini, setiap ODA yang kita layani itu mesti harus ada namanya PMO untuk orang yang selalu mendampingi untuk minum obat ya seumur hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya pengobatan ARV ini seumur hidup, bisa saja suatu waktu dia akan jenuh ya. Misalnya adik ya si Juni, nomor HP-nya saya sembarangan aja, lalu klik simpan. Nah, seketika setelah kita simpan, dia akan berhasil statusnya berubah menjadi ODA dalam pengobatan. Nah, setelah itu baru bisa kita isi untuk data perawatannya. Caranya kita tambahkan dulu kunjungannya. Klik tambah kunjungan. Nah, baru di kunjungan kedua, baru kita bisa inputkan untuk data perawatannya. Sementara untuk tes HIV-nya kita nggak perlu tes lagi karena dari tes yang pertama sudah menjadi reaktif ya. Klik tambah ya di menu data perawatan, kemudian ubah 2 kali ya. Kita ubah data perawatannya. Nah, ini yang mengerjakannya adalah teman-teman dokter atau perawat yang ada di layanan PDP ya. Misalnya hari ini tanggal mulai pengobatan ARV-nya, karena ini adalah rumah sakit, saya menggunakan nomor register nasional untuk rumah sakit ya. Ada 7 digit nomor registrasi, nomor kode UPK diikuti dengan 4 digit nomor urut ODA. Nah, ya, seperti ini untuk pengisian nomor register nasional ya untuk rumah sakit ya. Kalau untuk puskesmas 11 digit ya. Kemudian status fungsionalnya kerja. Kebetulan ini pasiennya masih dalam stadium 1 ya, artinya belum ada infeksi yang muncul atau IO yang muncul. Beratnya 65. Kemudian kita isikan tinggi badannya, misalnya 170. Nah, di sini ada untuk ya
tadi ini sudah diinput ya pada pengisian pertama, yaitu dia adalah kelompok populasi LSL ya, lelaki atau MSM ya, atau G begitu. Kemudian tanggal konfirmasi tes HIV-nya hari ini juga. Lalu masuk dalam perawatan hari ini juga tanggal 19, atau tanggal kunjungan ini maksudnya masuk perawatan HIV-nya hari ini. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada scoring pendampingan untuk pendampingan ODA ini. Apakah memenuhi syarat untuk didampingi apa tidak ya. Nah, ini kita tanyakan apakah dia ODA baru, iya. Dan di layanan ini juga ada tersedia untuk pengobatan. Lalu baru mulai pengobatan dengan tanpa keluhan misalnya, mengalami IO, tanpa IO, ya, putus ARV tidak, ini karena baru mulai pengobatan ya. Ada keluarga ya, apakah ditinggal keluarga? Tidak. Nah, apakah ada masalah kejiwaan? Tidak ada masalah. Kemudian apakah mengalami efek samping pengobatan? Tidak misalnya ya. Jadi karena belum mulai ya pengobatan, jadi kita belum tahu ada efek samping atau tidak. Nah, di sini skornya 0 ya, karena semuanya dari hasil pengukuran ini jawabannya sehingga menjadi 0. Tapi kalau kita tanyakan kepada ODA-nya langsung ya, dia bersedia untuk didampingi ya. Nah, di sini boleh dipilih bersedia. Kemudian apabila kita pilih bersedia, maka seketika akan muncul LSM yang akan mendampinginya. Kita pilih kader aja. Kebetulan pada saat ini ada teman-teman kader yang sudah dilatih untuk pendampingan si ODA ya. Kemudian berikutnya untuk status TBC. Status TBC di sini ada pilihannya negatif, positif TB atau tidak tahu status. Anggap kita pilih negatif TB ya, negatif. Misal tidak ada tanda gejala nih. Nah, untuk pasien ODA yang negatif TB itu biasanya akan dikatakan dia memenuhi syarat untuk diberikan INH. Tapi untuk pertama ini dokter tidak memberikan INH, jadi saya pilih tidak diberikan ya. Seandainya diberikan, maka INH-nya harus diberikan selama 6 bulan ya. Nanti seketika akan muncul lagi inputan tanggal dan bulan keberapa diberikan INH. Apabila nanti bulan depan dia datang lagi, maka ikutilah bulan-bulan sesuai dengan pengobatan INH-nya. Tapi kali ini saya tidak inputkan untuk pengobatan INH dulu ya. INH-nya tidak diberikan, jadi dia akan kosong. Berikutnya penginputan untuk resep obat ARV-nya. Nah, di sini ARV-nya tinggal dipilih ya. Nah, di sini ada tampilan. Nah, kita ambil yang simple aja untuk obat ARV-nya. Misal dia diberikan obat triple FDC, tenofovir, lamivudine, epaviren ya. Kebetulan stoknya juga masih banyak. Nah, kita bisa ambil ya. Dokter biasanya memberikan untuk 15 hari pertama untuk 15 dosis ya, 15 kali minum karena minumnya 1 kali sehari. Seperti ini ya pengisiannya. Apabila teman-teman ada obat yang lain tinggal ditambahkan ya, untuk tombol biru ini untuk menambahkan obat-obat yang lain. Kalau tidak ada atau membuangnya bisa diklik tombol merah untuk menghapus. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya pasangan. Nah, di sini ada untuk screening atau notifikasi pasangan ODA. Nah, kebetulan dia menerima ya. Dia punya pacar misalnya nih. Karena tadi LSL, punya pasangan, nama pacarnya adalah Endang misalnya. Ada ya, Endang ini ada namanya laki-laki Endang, umur masih 26 tahun, laki-laki ya, tinggal diisikan, lalu hubungannya misalnya pasangan seks ya, seperti itu. Lalu berikutnya,
Nah, ini untuk akhir follow up-nya di sini ada statusnya, ya, ada pilihannya masih dalam pengobatan, rujuk keluar, meninggal atau berhenti ARV. Mas, kita anggap ini karena baru mulai akan pengobatan ARV, jadi kita pilihnya dalam pengobatan. Rujuk keluar berarti dia pindah ke layanan PDP yang lain ya. Kemudian ada meninggal, mungkin pada saat ketahuan meninggal dan langsung kita inputkan meninggal. Atau berhenti ARV mungkin karena efek samping obat sehingga dokter memutuskan untuk ARV-nya di stop. Gitu. Nah, untuk pertama ini kita pilih yang masih dalam pengobatan, lalu disimpan. Nah, seketika akan ditampilkan berhasil untuk menginput data PDP-nya ya, berarti ikhtisarnya selesai untuk diinput oleh teman-teman dokter atau perawat ya. Nah, sekarang tugas farmasi yang akan memberikan obat ARV-nya sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter tadi. Nah, saya masuk ke akun farmasi ya. Akun farmasi untuk layanan 1. Ini saya ganti dulu. Nah, untuk farmasi menggunakan P99 sekian sekian 1 underscore pharma, F-nya huruf besar ya. Passwordnya PWD sama ya. Lalu klik masuk. Ya, kita lihat data pasiennya tadi Johan ya. Udah dalam pengobatan, klik detail. Nah, di sini tinggal ubah resepnya. Farmasi pada kunjungan kedua ya. Ya. Nah, di sini tadi dokternya sudah menginput jenis obatnya ini ya. Tenofovir lamivudine. Nah, di sini tanggal pemberian obatnya hari ini. Paduannya orisinil ya, karena baru pertama. Substitusi ini adalah untuk apabila suatu saat nanti dia mengalami alergi terhadap obat atau ketidakcocokan atau efek samping begitu. Nah, dokter akan mengganti salah satu regimennya. Misalnya tidak cocok dengan evapiren ini, pusing, sakit kepala ya, susah tidur. Nah, nanti akan diganti misalnya dengan nevirapin. Nah, itu namanya substitusi. Switch itu mengganti atau beralih ke lini 2. Mungkin dokter akan mengganti obat dengan pilihan Aluvia ya. Di sini ada pilihan Aluvia. Nah, mana ini? Yang pilihannya Aluvia itu Lovinapir ya. Lovinapir itu napir. Nah, itu adalah jenis obat Aluvia. Nah, itu nah yang ini ada Aluvia ya. Nah, ini untuk pilihan paduannya adalah untuk switch. Nah, itu dikatakan pindah ke lini 2. Tapi yang kali ini baru mulai ya. Nah, tuliskan jumlahnya, jumlah hari, jumlah obat, kemudian aturan minumnya sekali sehari. Dan simpan. Berhasil disimpan. Nanti artinya obat sudah bisa diberikan ke Oda si Johan ya oleh petugas farmasi. Setelah farmasi memberikan obat atau menginput obat sebelum diberikan ke pasien, maka kembali lagi petugas RR masuk ke akunnya untuk menyelesaikan kunjungan pada tahap kunjungan si Johan ini pada kunjungan pertamanya. Nah, ini klik nama pasiennya, detail ya. Nah, di sini akan diselesaikan kunjungan. Kalau status pada hari ini masih dalam kunjungan ya. Jadi ini mau diselesaikan, klik selesai kunjungan. Ya, oke, ini enggak ya di sini aja untuk menyelesaikan kunjungannya. Oke ya, berhasil untuk diselesaikan. Artinya status kunjungannya selesai. Nah, demikianlah untuk tutorial penjelasan terkait dengan bagaimana proses penginputan di masing-masing akun untuk petugas RR, petugas lab, ya, petugas dokter atau perawat dan petugas farmasi ya untuk penggunaan di SIHA 2.0 ini. Nanti saya akan coba ya menjelaskan kembali untuk penggunaan di
eh, program IMS-nya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang aktif dalam aplikasi penggunaan SIA 2.0. Terima kasih.